A tambah N min 1B. Suku pertama tuh angka yang paling depan. 7. Angka yang paling depan. 7. Nah, kita input angka 7 di sini. Kemudian angka 10 kita gantikan angka 12. Nah, angka N-nya. Siapa yang lucu itu, ha? Nah, pembedanya. Jarak dari 7 ke 12. 5 hasilnya 12. 12 tambah 5 hasilnya 17. Berarti pembedanya atau nilai B-nya adalah 5. 17 tambah 5 22. Rumus A ditambah N min 1B. A-nya kita ganti 7, N-nya kita ganti 10, B-nya kita ganti 5. Nah, diperolehlah hasil seperti ini. Maka nilai suku ke-10 atau S10 sama dengan 52. Oke, ya. Paham? Dari mana dapatnya 45 itu, Bu? Paham, 5 itu dapat dari mana, Bu? 10 kurang 9 dikali 5. 9 kali 5. Dapatnya nilai 45 ini. Kurang 9 kali 5. 10 kurang 1 dulu. Ya, 10 kurang 1 sama dengan 9. Iya, terus 9 kali 5. Oke, Bu. Paham. 9 kali 5. 9 kali 5 hasilnya 45. Kalau nggak hafal perkalian, jangan malu-malu pakai kalkulator ya. Iya, Bu. Sampai ngerjain soal terus. Setelah 5-nya itu dari mana, Bu? ya. 5-nya tuh dapat dari ke 12 tuh. Beda. Itu nilai Antara 12 ke 17. 12. Teacher boleh ngapsok di ore. Iya. Jawab aja. Ya. Oh, relele. 5 itu udah usah Baik berat. bertanya daripada sesat di jalan. Iya, Ibu. 5 ini diperoleh dari nilai beda. B itu jarak atau selisih antara suku pertama, ini angka 7 nih suku pertama, dengan suku kedua. Nah, jaraknya 5. suku kedua dengan suku ketiga, itu jaraknya harus sama. Berarti 12 kurang 7 aja, biar gampang. 12 kurang 7, 5. 17 kurang 12, 5. Nah, 22 kurang 17, 5. ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini mumpung masih gampang. Udah jelas, Bu. Oke, kita lanjut slide-nya. Alhamdulillah udah jelas, Bu. Langkah berikutnya, kita harus mencari jumlah sebuah deret hitung sampai suku tertentu. Ya, dari suku pertama sampai dengan suku ke N. Nah, berapa jumlah suku ke N yang ditentukan ya atau yang diminta itu sesuai dengan menghitung rumus-rumus yang ada. Ini misal kita sudah menghitung nih nilai suku ke N-nya, suku ke 10-nya kita sudah dapat. Yang diminta adalah jumlah suku ke 10. Nah, berarti nilai dari suku ke 10 langsung kita input, suku pertamanya dan indeks suku. Maka rumusnya JN sama dengan N/2 dikali A ditambah SN. Nah, ini rumus yang paling bawah nih. Paling bawah. Kelihatan nggak kira-kira kursor yang Ibu gerakan itu? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Kita nggak pakai pensil ini ya. Nah, Kelihatan, Bu. ini dia ya. Ini rumusnya jika diketahui nilai suku yang diminta. Misal kalian diminta menentukan jumlah suku ke-10. Nah, menghitung suku ke-10-nya sudah. Dihitung dulu suku ke-10. Sudah dapat nilai suku ke-10, langsung diinput ke rumus. Nah, berbeda dengan rumus yang di kotak kuning ini. Nah, kotak kuning ini kalau mau dihitung semuanya. Hitung dari rumus yang SN ini sudah digabung. Nah, rumus SN-nya sudah digabung. Ini panahnya mana tadi? Zn sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N-1B. N-1B. Atau Zn sama dengan N kali A ditambah N/2 dikali N-1B. Pakai aja bagian atas ini rumusnya. Yang paling umum sekali yang digunakan. Jika nilai suku kesekiannya belum kita hitung, ya, belum kita ketahui, maka kita mengulang dari paling pertama. Hanya meminta jumlah suku ke N. Jumlah suku ke N itu N/2 dikali 2
N min 1 dikali B. Ya, ini rumusnya. Hafal aja rumus yang atas. Ini hanya penguraian yang bawah ini. Sama saja. Jadi untuk mempermudah kalian hafal aja satu rumus. Dulu waktu zaman-zaman SMA itu rumus dihafal ya. Kalau zaman sekarang nah enak tinggal buka Google Classroom. Lihat slide-nya. Ya, ini contoh soalnya. Kita diminta untuk menentukan jumlah deret hitung sampai dengan suku ke 10. Tentukan jumlah deret hitung sampai dengan suku ke 10 dari angka yang tadi ya. Ada 7, 12, 17, 22, 27, dan 32. Dari angka di atas suku pertamanya berapa? 7. Suku pertamanya 7, iya Merlin. Kemudian pembedanya berapa? 5. 5. Pembedanya 5, berarti udah diketahui tadi ya. Jika kita input ke rumus, indeks sukunya 10. 10. Tulis 10. Ya. J10. J10 sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N min 1 kali B. Kita tulis ulang dulu rumus. Nah, baru kita kerjakan. J10 sama dengan N-nya kita ganti dengan angka indeksnya 10. 2 5 kali A, A-nya suku pertama 14 itu 45 N min 1, 10 kurang 1, tambah 9 45 dikali dengan pembedanya 5. Nah, kita kerjakan dulu dalam kurung ya. 9 kali 5 45. 45 Nah, 45 baru ditambahkan 14 59. terus 5 kali 59 Nah, 5 kali 59 makanya hasilnya 295. Jadi intinya harus hafal-hafal rumus ya. Hati-hati perkalian juga. kerjakan dulu yang dalam kurung baru sisanya ya. Jadi saat kalian mengerjakan tugas nanti kalau ibu kasih sambilan dilihat, oh tadi langkah awalnya ya usahakan sama persis dengan yang ibu kasih ini. Banyakan kelirunya seperti itu, hasilnya sudah benar tapi langkah-langkahnya salah. Langkah-langkahnya kok tiba-tiba muncul nilainya misalnya 61, tiba-tiba muncul nilainya 7, tapi tata caranya salah. Nah, sama salah juga nanti hasil. Yang ini jumlah deret itu paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Nah, kan 08 aman juga ya. Oke. Nah, kita masuk ke deret ukur. Kalau deret ukur ini ada istilahnya, bukan hanya suku pertama, ada istilahnya pengganda. Deret ukur ini perubahan sukunya berdasarkan perkalian-perkalian dari bilangan-bilangan tertentu, ya. Dan yang membedakan antara suku pertama, suku kedua, maupun suku selanjutnya itu disebut dengan pengganda. Ya, kita ambil contoh di sini. Ada contoh pertama 5, 10, 20, 40, 80, dan 160. Nah, jarak antara 5 dengan 10 5. Nah, jaraknya adalah 5. Ya, berarti ini sama dengan 5 dikali 2. 5 kali 2. 5 kali 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Kemudian 10 kali berapa? Hasilnya dengan 2 Kali 10 kali 2. 10 kali 2. 10 kali 2 sama dengan 20. 20 kali 2 sama dengan 20. 40 kali 2 80. 80 kali 2 160. berarti angka selanjutnya adalah 360. 720. 320. 360. 320. 320. Terus salah sekarang aja ya, nanti kerjain soalnya jangan sampai salah. Mana ini panahnya ini, aduh, bilang kemana-mana Iya, ya. Bu. 160 kali 2, nah 320. 320 kali 2, 600. Ini kalian tentukan dulu jaraknya. Ini kalau misalnya mau dijumlahkan, nanti misalnya kalian bingung, ini kira-kira
deret hitung apa deret ukur ya? Kita lihat jarak antara suku pertama dan suku kedua. 5 dan 10 jaraknya 5. Antara suku kedua dengan suku ketiga, 10 dengan 20 jaraknya 10. 10. Nah, ini 5 ke 10 jaraknya 5. 10 ke 20 jaraknya 10. 20 ke 40 jaraknya 20. 40 ke 80. Wah, ini kan tidak rata dia. Dari Tidak patokannya. ya. Nah, kalau dijadikan deret hitung tidak mungkin. Kalau deret hitung itu dia sama antara suku pertama dan suku berikutnya. Nah, kalau ini dia berbeda. Maka kita coba-coba kalau dikalikan. 5 kali 2 10. 10 kali 2 20. Oh, berarti yang masuk dalam metode deret ukur. Nah, deret ukur itu dia rumusnya akan berbeda dengan deret hitung ya. Kita masuk contoh kedua. 512 jaraknya dengan 256. Ini menurun dia ya, sama turun nilainya. Dikurangkan. Nah, ini dikurangkan dia. Dikurangkan berarti berbedanya berapa nih? Berbedanya 256 lagi. 0,5. Ya, 256. Berarti dia bagi 2 ya. Bagi 2. Iya. Berarti kalau bagi 2, 512 dibagi 2 hasilnya 256. Nah, berarti 56 bagi 2 128. bagi 2 lagi 128. Bagi 2 bagi 2 bagi 2 terus. Nah, 32 berarti 16 setengah. 8 Kalau 4 bagi 2 tuh 2 berarti perkaliannya dengan setengah. Nah, Iya. setengah berarti di sini penggandanya adalah 0,05. 5. Jadi ini Berarti nanti ada contoh soal identifikasi benar atau tidaknya deret ukur ini, Bu. iya, Oh, nanti iya, menghitung iya. seperti itu. Paham. Ya, berbeda-beda. Bu, nggak apa-apa, model. matiin kamera, Bu. Ada yang mau dikerjain, Bu, sebentar. Nanti contoh soalnya dari Ibu ya. Enggak sih segampang itu langsung Ya, dikasih. Bu. Kalau kayak model begini, ini buat belajar aja. Nanti kalian yang penerapannya saja. Ya, Nah, Bu. penggandanya di sini setengah. Ini dasarnya dulu kita belajar. Biar nanti masuk di penerapan lebih gampang. Penggandanya berarti dia 0,5 karena jarak 512 dikali dengan 0,5 baru menghasilkan 256. 256 dikali dengan 0,5 baru hasilnya 128. 128 kali 0,5 hasilnya 64. Nah, berarti 16 kali 0,5 hasilnya berapa? Angka terakhir. 8. 8. Ya. Angka selanjutnya adalah 8. 8 dibagi Sampai 4, sini. 2. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Paham, Bu, paham. Ingat dikalikan. Nah, ini model rumusnya untuk menghitung suku kesekian dari deret ukur. DU itu deret ukur. Rumusnya adalah SN sama dengan A dikali P pangkat N-1. Jadi yang dihitung terlebih dahulu nilai P-nya ya. P pangkat N-1 ini dulu. Baru kemudian dikalikan dengan nilai A. Makanya di contoh soalnya ini rata-rata dikurungkan nih. Nah, tentukan nilai suku ke-10 dari deret ukur berikut. Seperti tadi, ada 5, 10, 20, 40, dan sekian. Ini bedanya berapa, Dade? Pembedanya berapa? 5. 5. Pembedanya 5. 2. Oh iya, 2. Karena pengganda. Pengganda. Iya, pengganda. Dikalikan. Pengganda. Pengganda atau jaraknya itu adalah dikalikan dengan 2. Dikalikan dengan 2. Ya, 5 kali 2, 10 kali 2, 20 kali 2, ya. Nah, jaraknya adalah penggandanya 2. Nah, sehingga nilai P-nya itu adalah pengganda adalah 2. Digantilah angka 5. Indeksnya adalah 10. Nah, suku pertamanya 5. suku pertamanya juga 5, tapi oh iya, ini suku pertamanya 5 sudah diganti. Penggandanya 2, P-nya 2. Kemudian N-1. 10 kurang 1 9. 9. Nah, yang dicari adalah 2 pangkat 9. 2 pangkat 9. Kalian kalikan terus kalkulator itu. 2
kali 2 kali 2 kali 2 terus sampai 9 kali. Pakai kalkulator aja biar cepat ya. 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah insya Allah 512. 512 kita kalikan 5, maka suku ke-10 dari deret ukur ini adalah 2560. Ya. 2560. Gampang, matiin videonya cepet. Soalnya ada yang mau dikerjain bos sebentar. Oke. Dengar pakaian. Nah, itu dia ya. Bisa paham untuk yang suku ke-10 dari deret ukur ini? Untuk Bisa. ya. Nah, ini menghitung jumlah suku ke n. Jumlah suku ke n. Nah, jumlah suku ke n. Jadi ada ketentuannya di sini. Jika nilai P kurang dari 1, maka rumusnya yang ini sebelah kiri. Jika nilai P lebih dari 1, maka gunakan rumus yang di sebelah kanan. Nah, ingat ya. Jadi berbeda-beda rumusnya. Kalau nilainya kurang dari 1, misalnya 0, min 1, min 2, min 3. Berarti rumusnya yang sebelah kiri. Sebelah kiri itu Jn sama dengan A dikali 1 min P pangkat N, kemudian dibagi 1 min P. Ini kalau nilai P-nya kurang dari 1, ada nilai 0, ada nilai min 1, ada nilai min 2 ya. Kalau nilai penggandanya lebih dari 1 ya, lebih dari 1, misalnya angka 2, 3, dan seterusnya, itu rumus yang kanan. Jn sama dengan A dikali P pangkat N min 1 dibagi P kurang 1. Nah, kita ambil ke contoh. Jumlah N suku dari deret itu 5, 10, 20, 40, 80 adalah, maaf ini deret ukur ya, bukan deret hitung. Maka jumlah suku ke-10-nya kita pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang sebelah, yang Jn sama dengan Nan. A dalam kurung P pangkat N min 1. Dikalikan 1 kali min P. Iya, P pangkat N min 1 sebelah kanan ya. Ya, Bu. Kanannya kalian nih, kanan kalian. Ya. P pangkat N min 1, P min dibagi P min 1. Karena nilai penggandanya adalah positif atau lebih dari 1. Dari 1. Jumlah N suku dari deret hitung itu adalah J10 sama dengan, ini supaya gampang, supaya tulis ulang dulu rumusnya. A-nya kita ganti 5, suku pertama nih, suku pertama 5, kemudian penggandanya 2, indeks suku atau nilai N-nya adalah 10, dikurang 1. Nah, berarti 2 pangkat 10, berapa 2 pangkat 10? 20. Kalikan terus di sini ya. 20. Soalnya 10 kali Bukan 20. 10 kali 10 malah 100. 1023. 1023. Alah 20. 1024. 1024. 20. 1024. 2 pangkat 10 sama dengan 1024. Dikurang 1. Kurang 1. 1024 dikurang 1 jadi 1023. 1023. Nah, 1023 dikali 5. Nah, kemudian dibagi 1. Iya, hasilnya 5.115. 1115. Gampang ya? Iya. Gampang. Alhamdulillah. Lumayan. Gampang Soi. Gampang susah. Iya. Sekarang kita masuk di penerapan, adik-adik ya. Jadi deret ini juga bisa diterapkan penerapannya dalam bidang ekonomi. Misalnya kita menghitung perkembangan usaha, kemudian kita menghitung bunga majemuk, maupun sampai dengan model-model pertumbuhan penduduk. Jadi ada contoh-contohnya ya. Nah, kita ambil di sini salah satu contohnya menghitung perkembangan usaha. Nah, sebuah perusahaan jamu menghasilkan 3.000 bungkus jamu pada bulan pertama. Produk dengan berarti 3.000 bungkus jamu pada bulan pertama berarti
berarti suku pertama nih. Suku Iya. pertamanya 3.000. Ada penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas. Nah, dia mampu meningkatkan produksinya sebanyak meningkatkan 500 500 bungkus setiap bulan. dalam sebulan. Nah, berarti ada jarak 500 Iya. bulan, ada penambahan. Berarti pembedanya 500. Ya Bu. Ada 500. Nah, pembedanya 500. Jadi diketahui dulu, dihitung. Diketahui suku pertamanya 3.000. 3.000. Nah, tiap bulan ini rutin memproduksi 500 bungkus. Berarti jaraknya antara jumlah-jumlahnya pada suku berikutnya itu adalah 500, sehingga 500 ya. nilainya adalah 500. B-nya 500. 500 berarti 3.500. Berapa bungkus jamu yang dihasilkan pada bulan kelima? Nah, berapa bungkus ya jamu yang dihasilkan pada bulan kelima? Berarti yang ditanya Ashley, S5. S5-nya sama dengan berapa? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, berapa bungkus jamu yang sudah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut? Nah, berarti yang ditanya dari bulan pertama sampai dengan bulan kelima. Yang ditanyakan dari bulan pertama sampai dengan bulan kelima. Nah, berarti J5. 5. S5 dan J5 yang ditanyakan. 500. Iya. Belum. Oke, ini kita tulis sudah diketahui A-nya 3.000 atau suku pertama, B-nya 500, yang ditanyakan adalah J5, N-nya 5. Nah, N-nya 5. iya, sudah ditulis semua di sini ya. Maka nilai S5-nya atau jamu yang dihasilkan pada bulan kelima itu adalah A plus N-1 kali B. A-nya 3.000 ditambah N-nya 5 dikurang N-nya 1. 5 4 ya. 4 dikali kali 5.500. iya, sama dengan 5.000 ini kalian buktikan Iya. sendiri nih. Hitung sendiri. Sudah Ibu 5.000 4 pas. kali 500 2.000. 4 kali Tambah 500. 3.000 sama dengan 5.000. 5.000. Ya. Oke. Sekarang rumus yang J5. J5-nya sama dengan N per 2 dikali A ditambah SN. Kenapa SN? Karena S5-nya sudah diketahui. Pakai rumus yang sudah diketahui suku kelima. Ini lebih gampang. Maka di input sudah N-nya kita ganti dengan angka 5 menjadi 5 per 2. Terus dalam kurung suku pertamanya tadi 3.000 ditambah Keduanya 5.000. Tambah 5-nya 500. 500. 3.000 tambah 5.000 8.000. 8.000 kali 5 40.000. 40.000 pintar. 40.000 dibagi 2 sama dengan 20.000. 20.000. Wih, gampang ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada Bu, paham. Aman. Paham, Bu. Gampang susah. Aman sayang, aman. Aman ya. Sekarang kita tutup yang ini. Kita masuk lagi ke materi yang berikutnya.